Shalom, selamat pagi. Selamat pagi juga buat seluruh jemaat Victoria yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari setiap kita yang ada di rumah, kita mengikuti ibadah ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Di saat kita memuji Tuhan, bernyanyilah, bersukacitalah bagi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi yang indah ini kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Kami yang datang di tempat ini Tuhan bukan karena rutinitas kami ada di tempat ini, tetapi karena kerinduan kami yang selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bawa setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh berkarya di dalam setiap, sehingga boleh memulihkan setiap hati kami, bahkan menyembuhkan seluruh jemaat mungkin yang mengalami sakit, yang ada di rumah saat menyaksikan live saat ini. Kami akan memulaikan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Hari ini kita bawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Pujian ini berkata, "Ku dapat membawa setiap apapun yang kami miliki Tuhan. Hanya hati kami yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan." Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal hati yang
Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi
atas setiap kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja, yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Oh
Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang boleh Kau beri bagi kami Tuhan. Biar hidup kami mau kami pakai untuk melayani-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami mau kami pakai untuk boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Haleluya Yesus ya Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Tuhan. Haleluya. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan setiap waktu yang ada. Waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat. Mari sambil kita mengangkat tangan kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Benar Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari jemaat yang ada di rumah, sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Kita katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. katakan, oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku haleluya. selagi Aku masih kuat. amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Nyanyikan kornya saja. Oh Tuhan, pakailah Hidupku haleluya. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami percaya ini semata-mata kemurahan Tuhan, anugerah besar Tuhan yang diberikan kepada kami semua. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan, hadirat-Mu ada di sini, kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Kami percaya ibadah ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati dan jiwa kami, supaya kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami. Ia bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan jiwa kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita karena anugerah Tuhan telah diberikan pada kita. Sekalipun kita kebaktiannya masih seperti ini, kami ada di studio di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tapi kondisi ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Kondisi ini saya percaya tidak mengurangi kebahagiaan kita. Kondisi ini saya percaya tidak mengurangi damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan Yesus. Saya percaya sebagaimana Tuhan memberi kepada kami di tempat ini sukacita, berkat-berkat, kegembiraan yang luar biasa, Tuhan juga memberikan hal yang sama kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari tersenyum dulu kepada suami atau istri atau anak-anak atau orang tua ya yang ada di studio. Ada beberapa orang saja ini tersenyum. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bergembiralah. Haleluya. Saya percaya kita memanfaatkan waktu ini dengan baik. Jangan disia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab waktu ini tidak akan kembali. Kalau dia sudah berjalan, dia berlalu, dia tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu harus mempergunakan apa yang Tuhan berikan pada kita. Waktu yang Tuhan berikan pada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kebenaran, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati, lakukanlah itu dengan maksimal, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Judul khotbah saya pada hari ini, masih ada waktu. Haleluya. Masih ada waktu. Coba Bapak Ibu katakan, yang ada di sini katakan masih ada waktu. Masih ada waktu. Yang di rumah juga katakan yang sama, masih ada waktu. Ada pertanyaan, berapa lama waktunya? Ini walau alam dan tidak tahu ya. Saya akan bicara dalam konteks yang lebih kecil saja. Sebab kalau kita bicara waktu ini terlalu luas, ya. Jadi saya membatasi waktunya karena saya akan berbicara kurang lebih 20 menit saja. Jadi saya berusaha untuk memperkecil ruang lingkupnya. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita bertolak dari satu ayat dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 mulai ayat 8. 2 Petrus 3 mulai ayat 8. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari ikutin pembacaan ini. Buka Alkitab saudara
Dan mari kita disiplin membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saya sampai di situ saja dulu pembacaan. Saudara-saudara, masing-masing orang memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap waktu yang ia punya, yang diberikan kepadanya. Ada yang bilang begini, waktu itu adalah uang. Oleh sebab ia punya filosofi waktu itu adalah uang, maka ia memanfaatkan waktu itu dengan baik untuk mencari uang. Sampai pada tengah malam, sampai dini hari, terkadang ia tidak mengenal waktu sebab ia mencari uang. Ia menggunakan waktu itu dengan seoptimal mungkin untuk mencari uang, lupa segalanya karena mencari uang. Bagi orang lain, karena ia berpikir waktu itu masih begitu banyak, begitu panjang, akhirnya ia santai, ia berlambat-lambat, ia cuek dengan keadaan. Karena dia berpikir, masih banyak waktu. Harusnya dia melakukan pekerjaan A, pekerjaan B, harusnya dia menuntaskan pekerjaan A dan pekerjaan B. Tapi karena ia pikir waktu masih banyak, maka ia bersantai-santai saja. Tapi ada orang lain berpikir bahwa waktu yang dia berikan, punya waktu yang diberikan kepadanya itu tidak banyak. Sebab waktu hanya sedikit tidak banyak, maka ia menggunakan waktu itu dengan melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, bagi saya Bapak Ibu, saya berpikir bahwa waktu ini tidak banyak. Waktu yang diberikan kepada saya hanya sedikit saja. Kalau saya hubungkan waktu ini dengan hari penghakiman Tuhan atas bumi, maka saya berpikir, saya beranggapan bahwa waktu ini sebentar lagi. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu tidak lama lagi akan datang. Bahkan saya berpikir besok Tuhan itu datang. Saya tidak berpikir, Tuhan nanti datang lama. Tuhan nanti datang masih waktu yang... Saya tidak berpikir, saya selalu berpikir setiap hari bahwa mungkin besok Tuhan datang. Karena saya berpikir mungkin saya harus menggunakan waktu dengan baik untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Saya harus mengoptimalkan waktu hari ini untuk mempersiapkan diri saya supaya kelak pada waktu Tuhan datang besok hari atau waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, saya didapatin Tuhan sudah siap untuk menyambut hari Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memberikan waktu dan menetapkan waktu kepada manusia. Kita lihat pada satu kisah yang pernah terjadi dahulu kala, yaitu kisah Nabi Nuh. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 6. Saya akan membacakan beberapa ayat kepada kita semua. Kejadian pasal 6. Mulai ayat pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi,
Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini kisah sejarah pada dahulu, di mana pada waktu itu Allah melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin bertambah-tambah. Semakin banyak manusia, semakin banyak kejahatan yang terjadi di bumi. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Tuhan berkata bahwa umur manusia punya kesempatan hidup hanya 150 tahun saja. Dari sejak Allah berfirman sampai ke depan, manusia hanya bisa hidup 100 tahun saja. Perhatikan bahwa Tuhan telah membatasi waktu bagi manusia untuk hidup. 150 tahun saja. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh bahwa aku akan memusnahkan manusia dari muka bumi. Tuhan merintahkan Nabi Nuh untuk melakukan sesuatu. Sampaikan berita ini kepada umat manusia, dan kamu harus melakukan sesuatu, mempersiapkan dirimu untuk hari penghukuman Tuhan. Kamu harus mempersiapkan sesuatu, bangunlah sebuah bahtera, supaya pada waktu Tuhan menghukum dunia, kamu diselamatkan. Saudara-saudara, Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan begitu taat. Saya percaya setiap hari dia berkata kepada orang banyak bahwa bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, karena Tuhan akan menghukum dunia ini. Nuh tidak bosan-bosan, setiap hari dia berbicara kepada banyak orang dan menyampaikan berita dari Tuhan bahwa Tuhan hanya memberikan 150 tahun saja. Tuhan tidak memberikan waktu yang banyak, hanya 150 tahun saja, dan kalian harus bertobat. Bagaimana reaksi orang-orang pada waktu itu? Kalau kita lihat dari hasil yang diselamatkan, artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia yang ada pada zaman itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka cuek, mereka membuang saja apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Saudara, reaksi ini apakah Nabi Nuh menjadi kecewa? Kalau kita lihat dari apa yang terjadi, Nabi Nuh tidak menjadi kecewa, sekalipun reaksi orang, reaksi masyarakat orang terhadap dirinya itu berbeda seperti apa yang dia harapkan. Mereka tidak menganggap apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tetapi Nabi Nuh dengan setia, dengan begitu taat, ia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya.
bangunlah sebuah bahtera. Dia bangun bahtera itu. Saudara-saudara, mulai ada tanda-tanda bahwa firman Allah itu digenapi. Saya percaya sebelum datangnya hujan, pasti ada awan yang gelap. Pasti ada halilintar. Mulai ada tanda-tanda bahwa akan datangnya hujan. Saya percaya waktu banyak orang melihat, wah ini tidak seperti biasanya. Kondisi ini terjadi tidak seperti biasanya. Biasanya normal-normal saja. Tetapi kenapa mulai ada perubahan pada alam? Kenapa perubahan pada situasi dan kondisi? Mulai ada mendung yang begitu hebat. Mulai ada halilintar yang begitu hebat. Saya percaya ada di dalam hati banyak pertanyaan. Apakah mungkin yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu benar adanya? Mungkin seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Pak, apakah mungkin yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu benar adanya?" Mungkin saja bapaknya biasa saja, kebetulan saja. Awan hitam itu kebetulan saja. Halilintar itu kebetulan saja. Itu fenomena alam. Kebetulan saja. Setelah halilintar itu tidak berhenti, ya mulai ada jatuh hujan rintik-rintik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu hujan rintik-rintik itu mulai datang, mungkin ada beberapa orang mulai bertanya-tanya dan mulai sadar dalam hatinya. Jangan-jangan apa yang disampaikan Nabi Nuh itu benar adanya. Hujan itu mulai datang lebat, banyak. Saya yakin banyak orang mulai sadar karena ini tidak biasa. Ini hal yang baru bagi mereka. Hujan lebat itu datang. Saya percaya banyak orang mulai mencari Nabi Nuh. Tapi saudara-saudara, waktu tanda-tanda itu sudah semakin nyata, waktu tanda-tanda penghukuman Tuhan itu sudah semakin jelas, hujan itu mulai turun lebat. Tuhan sudah perintahkan kepada Nabi Nuh dan keluarganya, masuklah ke dalam bahtera. Bawalah semua ternak-ternak, bawalah semua jenis-jenis binatang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nuh melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ia tidak menambah dan ia tidak mengurangi satu saja. Ia melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ia membawa semua jenis binatang yang dikatakan. Ia membawa seisi keluarganya masuk ke dalam ke dalam bahtera itu. Dan saudara perhatikan, ini kisah menarik, ya. Kisah menarik. Waktu keluarga Nuh, semua jenis binatang yang dikatakan oleh Allah sudah masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu. Tangan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera. Artinya, kalau tangan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu, tidak ada seorang pun yang punya kuasa, punya kemampuan untuk membuka lagi pintu bahtera itu. Siapakah yang lebih hebat dari Tuhan? Siapakah yang lebih berkuasa dari Tuhan? Tidak ada. Artinya tidak ada kesempatan lagi bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam bahtera dan menyelamatkan dirinya. Artinya kalau Tuhan yang sudah menutup pintu bahtera itu, tidak ada kesempatan lagi. Artinya waktu sudah selesai. Artinya kesempatan untuk kita sudah
selesai. Pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Tak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih, waktu mata air di bumi dikatakan dalam firman Allah dibukakan oleh Tuhan. Air dari langit dibukakan oleh Tuhan. Air dari bawah bumi dibukakan oleh Tuhan. Dan mulai memenuhi bumi. Mulai meninggi. Mulai meninggi. Waktu itu mungkin orang berpikir naik ke gunung. Gunakanlah keahlianmu untuk berenang. Gunakanlah teknologi yang ada pada waktu itu untuk menyelamatkan diri. Larilah ke ketinggian, larilah ke bukit, larilah ke gunung untuk menyelamatkan diri. Gunakan kekuatan alam untuk menyelamatkan dirimu. Mereka lari ke ketinggian, tapi saudara-saudara, penghukuman itu mengejar mereka. Air bah itu mengejar mereka, mengejar mereka. Semakin tinggi tempat di mana mereka mencari keselamatan, di sana air itu terus mengejar mereka. Sampai dikatakan semua gunung-gunung tertutup dengan air. Gunung. Tidak kelihatan lagi pohon-pohonan. Mau lari kemana Bapak Ibu? Seluruh bumi di mana manusia itu ada telah tertutup dengan air bah. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Satu-satunya tempat untuk menyelamatkan diri yang diberikan oleh Tuhan hanya satu saja, yaitu bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh, kapal yang besar. Tetapi masalahnya, kapal itu sudah ditutup pintunya oleh Tuhan. Begitu banyak orang yang mendekati bahtera Nuh dan mulai memanggil-manggil kepada Nabi Nuh. Mulai berseru, berteriak, memanggil-manggil Nabi Nuh, minta belas kasihan. Nuh, tolong bukakan pintu. Mereka mungkin mengetuk-ngetuk pintu bahtera itu. Nuh, tolong bukakan pintu. Nuh, tolong bukakan pintu. Apakah Nuh bisa membukakan pintu? Tidak bisa. Bukan aku yang menutup pintunya, tetapi tangan Tuhan sendirilah yang telah menutup pintu itu. Tidak ada kesempatan lagi. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya beri tema tadi. Saya katakan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi kita hari ini untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita mencari Tuhan, untuk kita melakukan kebenaran. Saya sudah ajukan tadi pertanyaan. Kita bertanya, berapa lagi waktu yang ditetapkan Tuhan kepada kita? Saya bilang, walahu alam, kita tidak tahu. Ya, hanya Tuhan saja yang tahu. Nah terus kalau hanya Tuhan yang tahu, kita lihat berapa waktu menurut Tuhan. Kita baca ayat tadi, bahwa satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Apa maksudnya ini? Artinya Tuhan tidak terukur oleh waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Bagi Tuhan satu hari sama saja dengan 1000 tahun. Atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja dengan satu hari. Jadi bagi Tuhan hari ini sama dengan hari 1000 tahun yang akan datang. Sama saja. Saudara-saudara, mari kita melihat ini dengan baik, dengan jernih, dengan pikiran yang positif, bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini untuk hidup.
Tuhan masih memberi kita kesempatan hari ini sesuatu bagi Allah untuk beribadah kepadanya, mencari kebenaran, melakukan kebenaran, berbuat baik. Maka lakukanlah itu. Jangan menunda hari esok. Jangan-jangan nanti malam Tuhan datang. Kalau kita menunda besok, jangan-jangan Tuhan datang nanti malam, kita tidak punya kesempatan lagi. Saya ingin kita membaca Injil Lukas pasal 13. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 13. Mulai ayat 35. Demikian firman Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan didapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Haleluya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan tentang hamba yang setia. Nah, Tuhan itu datang pada waktu yang ia tetapkan sendiri. Dan Alkitab berkata, ia datang seperti pencuri. Kita percaya bahwa akan ada hari Tuhan. Hari Tuhan yang saya maksud, bahwa Tuhan nanti akan datang ke dalam dunia sebagai hakim yang adil. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang datang pada akhir zaman ke dalam dunia untuk menghakimi dunia, untuk mengadili dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disampaikan oleh Alkitab, oleh firman Allah, bahwa Yesus akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi dunia, bahwa ia datang sebagai raja di atas segala raja. Kita percaya dalam Alkitab bahwa untuk dunia telah ditetapkan waktu oleh Tuhan. Kalau pada zaman Nabi Nuh, Tuhan telah menetapkan 150 tahun saja. Itu jelas, waktu ditetapkan jelas. Tapi bagi kita yang hidup pada hari ini, Tuhan tidak mengatakan dengan jelas berapa lama lagi waktunya. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, Tuhan tidak menetapkan itu. Tuhan hanya katakan bahwa 1 hari bagi saya sama dengan 1000 tahun. Mari kita baca lagi ayat yang lain. Dalam 2 Petrus 3 ini. Ini ayat yang terakhir ya. Ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan yang mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15 ini penting untuk kita perhatikan baik-baik. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ada yang mengejek, mana janji Tuhan? Katanya Tuhan sudah mau datang. Katanya sebentar lagi Tuhan mau datang. Tapi sampai hari ini Tuhan belum datang-datang juga. Bohong. Seperti pada zaman Nabi Nuh. Mana Nuh? Orang begitu banyak mengejek. Sudah ada rintik-rintik, sudah ada halilintar. Mungkin orang bisa masih mengejek dia. Mana? Haleluya. Akhir zaman juga hal yang sama itu akan terjadi. Banyak orang mengejek tentang kebenaran firman Allah. Orang bilang gak mungkin Tuhan datang. Kondisi dunia begini-begini saja. Apa yang terjadi ini fenomena biasa saja. Ini kebetulan, ini permainan manusia, ini permainan politik, ini permainan kepentingan ekonomi dari negara-negara tertentu. Saya mau bilang, sudahlah. Mari kita lihat dari firman Allah bahwa apa yang terjadi merupakan tanda-tanda zaman yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Ini terjadi tidak kebetulan. Pandemi COVID-19 tidak terjadi kebetulan. Kita harus lihat ini secara serius menurut kacamata firman Tuhan. Bahwa ini adalah bagian penting dari tanda-tanda zaman. Bahwa Yesus hanya memberikan kita kesempatan sedikit lagi. Kalau Dia belum datang sampai hari ini, itu karena Ia sabar terhadap kita. Ia memberi kesempatan kepada kita supaya tidak ada yang binasa. Ia mau supaya setiap orang bertobat dan diselamatkan. Sehingga Ia memberikan kesempatan. Kalau lihat apa yang terjadi dalam dunia ini, kejahatan begitu banyak. Saudara-saudara yang kekasih, begitu banyak kejahatan. Bahkan sudah lebih hebat daripada zaman Nabi Nuh. Laki-laki dan laki-laki kawin, perempuan dan perempuan kawin, terjadi penyimpangan seks, terjadi perbuatan-perbuatan amoral yang begitu banyak, terjadi kemerosotan moral yang begitu parah. Kalau lihat peristiwa-peristiwa ini, seharusnya Tuhan sudah datang dan menghukum dunia ini. Tetapi kenapa Ia belum melakukan itu? Alkitab mengatakan karena Ia sabar terhadap kamu. Dan ingat, kita harus menjadikan kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan. Itulah yang saya katakan masih ada waktu. Kesempatan, kesabaran Tuhan itu jadikan sebagai kesempatan. Itulah yang saya katakan. Saya ulangi lagi. Saya beri judul masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Ingat bahwa bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Bumi ini akan dibakar oleh Tuhan, akan dihukum oleh Allah. Dan hari itu akan datang. Kita mau percaya atau tidak, hari itu akan datang. Kita mau oke atau tidak, hari itu akan datang. Ya, kita mau santai atau mau serius, ya, hari itu tetap akan datang. Tuhan sudah menetapkan satu hari kelak. Ia akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Ia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia akan menghakimi seisi dunia ini. Mari Bapak Ibu, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita mendekat kepadanya, untuk kita mengambil hatinya. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kita percaya kepadanya, untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kita datang meninggikan namanya, berdoa
bilang jangan buang waktu ini. Jangan buang kesempatan ini. Dan kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya lagi. Kalau ia sudah berlalu, dia akan berlalu. Dia tidak akan kembali lagi. Itulah sebabnya ambil sikap, ambil keputusan. Hari ini saya mau serius dengan Tuhan. Hari ini saya mau optimal dengan Tuhan. Hari ini saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa kepada Allah. Hari ini saya mau menyembah Dia. Hari ini saya mau memuji Dia. Hari ini saya mau bergantung kepada Tuhan. Karena mungkin saja tengah malam, mungkin saja dini hari, mungkin saja besok hari ia datang atas dunia ini. Haleluya, mari pejamkan matamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Berapa lama waktu yang diberikan Tuhan pada manusia untuk ia hidup? Alkitab mencatat bahwa umur manusia 70 tahun, kalau ia kuat bisa mencapai 80 tahun. Selebihnya adalah kesusahan dan penderitaan. Tapi itu secara umum, Bapak Ibu. Faktanya banyak orang yang meninggal dunia masih baru lahir 1 hari sudah meninggal. Ada yang meninggal di dalam kandungan. Ada yang masih kanak-kanak sudah meninggal dunia. Ada yang masih remaja sudah meninggal dunia. Artinya waktu yang diberikan pada kita itu hanya Tuhan yang tahu. Kepada paket waktu yang diberikan Tuhan kepada saya hanya Tuhan yang tahu. Berapa lama saya hidup hanya Tuhan yang tahu. Ada orang yang tidur tiba-tiba sudah tidak bangun lagi. Ada orang yang jalan-jalan ke mall meninggal sudah tidak kembali lagi ke rumah. Ada pendeta sementara berkhotbah tiba-tiba meninggal dunia. Ada seorang worship leader sementara memimpin puji-pujian ia meninggal dunia. Ada yang sementara naik pesawat tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang meninggal karena sakit. Ada yang meninggal dunia tanpa sebab yang kelihatan. Itu menandakan bahwa sesungguhnya Tuhan berdaulat atas waktu yang kita punya. Bahwa kita tidak dapat memperpanjang sedikit pun waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak punya kekuatan, kekuasaan,
punya otoritas untuk memperpanjang atau memperpendek waktu. Ada orang sudah berusaha membunuh diri, tapi ternyata tidak mati-mati juga. Ada orang yang berusaha untuk memperpanjang hidupnya, sudah mengeluarkan begitu banyak dana, biaya yang besar, sudah mencari, berusaha kemana-mana, sampai ke luar negeri, ke rumah sakit yang hebat, bayar mahal untuk memperpanjang hidup, tapi mati juga. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak berdaya atas waktu yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia tidak bisa memperpanjang atau memperpendek. Sesungguhnya waktu itu adalah kedaulatan Allah, dan Tuhan masih memberi kita waktu. Kita masih bisa bernafas. Ini adalah waktu yang diberikan Tuhan pada kita, kesempatan yang diberikan Tuhan. Satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai hakim. Yesus akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Mari pergunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Pergunakan waktu ini untuk menghampiri Yesus. Pergunakan waktu ini untuk engkau menyembah Yesus, untuk engkau berdoa kepadanya, mengambil hati Yesus, mengambil hatinya, karena dia adalah hakim, karena dia adalah raja. Kita harus menyembah dia, kita harus memuji dia, kita harus meninggikan namanya, kita harus percaya kepadanya, karena dia adalah raja, karena dia adalah hakim yang akan datang pada akhir zaman. Mari nyanyikan pujiannya. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita ambil waktu sejenak. Pejamkan matamu. Kau yang ada di rumah, pejamkan matamu. Berdoalah kepada Bapa. Berdoalah kepada Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami. Biarlah kami menggunakan waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Mari katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Ya lama taki alama sanggala maya lama ya lama ya lama. Oh ya lama taki alama sanggala maya lama ya lama ya lama. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat VCS yang sedang menyaksikan, mengikuti program ibadah pada hari ini. Mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lawatlah hidup mereka. Jamalah hidup mereka ya Tuhan.
Engkau berikan kekuatan kepada yang lemah. Engkau berikan penghiburan kepada yang susah, yang gelisah hatinya. Engkau berikan kemenangan kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ekonomi yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Kalau ada rasa takut yang berlebihan di dalam hati mereka, sedang membuat mencekam di dalam hati dan jiwa mereka, Tuhan, Engkau menjamah memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan dari Roh Kudus dalam hati dan jiwa anak-anak. Engkau menghilangkan rasa takut itu, Engkau ganti dengan iman yang kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anakmu yang sedang sakit hari ini, Bapak, mereka terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, taruh tanganmu yang penuh kasih, yang berlubang paku. Kami percaya masih ada mujizat. Engkau berkuasa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Darahmu berkuasa, bilur-bilurmu berkuasa. Namamu adalah nama di atas segala nama. Engkau menyembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, Presiden Jokowi, para menteri, aparat keamanan TNI Polri, pemerintah-pemerintah daerah, ya Tuhan, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala lurah, kepala desa, RT RW, semuanya Tuhan, aparat-aparat pemerintah, Tuhan tolong beri hikmat kepada mereka. Tuhan tolong beri kekuatan pada mereka, supaya mereka bisa mengatur negeri ini dengan baik di jalan Tuhan, menurut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi tenaga medis, dokter dan perawat yang sedang bekerja, berusaha, berjuang untuk melawan COVID-19, untuk merawat mereka yang sedang terpapar sakit, yang sedang diisolasi, yang sedang ya Tuhan diancam dengan virus corona. Tuhan, tolong para medis ini, berilah mereka kekuatan, berilah mereka hikmat dari Allah. Ya Tuhan, mereka sudah bekerja sedemikian rupa. Tuhan, tolong mereka terbatas ya Tuhan, mereka punya kemampuan terbatas. Itulah sebabnya kami mohon kepadamu, Tuhan, berilah mereka kemampuan, berilah mereka hikmat, berilah mereka tubuh yang sehat, supaya mereka dapat melakukan tugas ini dengan optimal. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya berkat-Mu turun atas negeri kami. Kami berdoa, biarlah kiranya kasih sayang Tuhan dicurahkan atas negeri kami. Tuhan, jaga lindungi hamba-hamba-Mu. Tuhan, jaga lindungi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Sebab mereka adalah biji mata-Mu, mereka adalah kesayangan-Mu, mereka adalah harta milik-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon, biarlah tangan Tuhan menjaga dan melindungi hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada rencana besar Tuhan di balik peristiwa yang sedang dialami oleh dunia pada hari-hari ini. Kami percaya ada rencana besar Tuhan di balik pandemi COVID-19. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Mari tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap keuangan anak-anak-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Mereka membawa persembahan kepadamu, mereka mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Berkatilah mereka ya Bapa. Tilik dari tempat maha tinggi, biarlah perjanjian Allah terus digenapi di dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Kondisi saat ini yang sedang dialami oleh Indonesia, oleh dunia pada umumnya, itu kami percaya tidak akan mempengaruhi keuangan perekonomian anak-anak-Mu. Mereka tetap diberkati oleh Tuhan.
Segala keperluan dan kebutuhan mereka setiap hari Tuhan selalu mengadakan dan mencukupkannya. Kami percaya Bapa, Engkau adalah sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami orang-orang percaya. Kami hanya akan terus bergantung dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus jadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah hari ini. Haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan jumpa lagi Bapak Ibu pada hari Rabu. Saya akan mengadakan live streaming. Saya akan menyiarkan ibadah, pujian, dan penyembahan. Saya akan memberikan sedikit renungan kepada kita semua. Dan pada hari Jumat kita akan jumpa lagi dalam program penyampaian kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.